Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara membaca bagian Alkitab yang mengatakan, "Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak." Lalu bandingkan dengan yang Tuhan katakan, "Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya." Apakah keduanya bertentangan? Jawabannya tidak, saudara. Sebab ketika pernyataan Alkitab yang mengatakan, "Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak," ini merupakan pernyataan seseorang secara pribadi di hadapan Tuhan karena pergumulan yang hebat. Sementara sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya, ini adalah tentang umatnya secara komunal. Bagaimana Allah memandang miliknya yang terikat perjanjian dengan dirinya. Jadi ada masanya di mana anggota umat merasa dirinya sangat rendah karena pergumulan yang hebat. Namun di mata Allah tidak pernah berubah, umatnya adalah biji matanya. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Mazmur 88 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dalam terjemahan TB2. Keluhan orang yang tertimpa murka Tuhan. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat Leanot. Menyanyian pengajaran Heman orang Ezrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku masih di hadapan-Mu. Biarlah doaku sampai ke hadapan-Mu, arahkanlah telingamu kepada teriakanku, sebab jiwaku jenuh dengan malapetaka. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku dianggap sebagai orang yang turun ke liang kubur, seperti laki-laki yang tidak berdaya. Aku dibuang di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang terbunuh terkapar dalam kubur. Mereka tidak lagi kau ingat, mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, di dalam kegelapan di tempat yang dalam. Aku tertekan oleh kobaran murka-Mu dan segala gelora-Mu menindih aku. Telah kau jauhkan kenalanku dariku, telah kau buat aku menjadi kejijikan bagi mereka. Aku terkurung dan tidak dapat keluar. Mataku sayu karena derita. Sepanjang hari aku berseru kepadamu ya Tuhan, dan merentangkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang mati? Bagaimana mungkin arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam liang kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Dikenalkah keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri tempat mereka dilupakan? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu dariku? Sejak masa mudaku, aku dirundung malang dan bahaya maut. Aku menanggung kengerian yang kau sebabkan, aku patah semangat. Nyala murka-Mu menimpa aku, betapa mengerikan engkau meremukkan aku. Mengelilingi aku seperti banjir sepanjang hari, mengepung aku dari segala penjuru. Sahabat dan teman telah kau jauhkan dariku, hanya kegelapanlah kenalanku. Saudara-saudara, salah satu tanda hubungan atau relasi antara umat dengan Allahnya adalah komunikasi dengan Allah, yaitu melalui berdoa. Jadi berdoa bukan hanya sekedar kata-kata indah dan enak didengar, tetapi berdoa itu adalah tanggung jawab umat kepada Allahnya yang harusnya dilakukan dengan disiplin dan teratur. Berdoa itu bukan hanya menata kata, tetapi menata maksud hati yang tersembunyi di tempat yang paling dalam, sehingga kita belajar jujur di hadapan Allah. Salah satu ajaran Alkitab mengenai berdoa terdapat dalam Mazmur 88 ini. Situasi yang sedang dihadapi pemazmur adalah tekanan roh yang sangat berat, seperti yang diungkapkan, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Selain itu, pemazmur sedang menghadapi tekanan yang berat karena murka Allah. Dikatakan begini, aku tertekan oleh panas murka-Mu dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku.
Dari dua penyebab beratnya tekanan ini, rupanya masih ada lagi yang menekan berat hidup pemazmur, yaitu sahabat-sahabatnya yang berlaku fasik. Fasik itu mengenal Allah tetapi tidak hidup dalam ajaran Allah, malah melawannya atau melanggar. Mungkin kalau digambarkan, tekanan berat pemazmur ini seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga pula dan tertimpa lagi. Pemazmur merasa sendirian dan menderita. Dalam keadaan yang demikian, apa yang harus kita perbuat? Sebagaimana pemazmur yang pernah pemazmur lakukan? Ya, jawabannya adalah ia berdoa tanpa henti kepada Tuhan. Dari siapa ia berharap meminta pertolongan? Ia mohon kepada Tuhan untuk mendengarkan permintaannya dan bertindak atasnya dengan menyelamatkannya. Karena itu, jangan pernah sepelekan mengenai berdoa. Mazmur ini menyatakan bahwa Allah kadang-kadang mengizinkan saat-saat kesusahan dan putus asa di dalam kehidupan orang percaya. Sungguh merupakan pengalaman yang suram bila tidak ada alasan yang jelas untuk persoalan-persoalan kita dan bila Allah terasa jauh sekali. Sepanjang penderitaan semacam ini ada unsur misteri yang baru tersingkap waktu kita bersama Allah di sorga. Sementara itu, baik iman kepada Allah sebagai Dia menyelamatkan kita maupun hubungan yang benar dengan Dia adalah penting untuk mengatasi penderitaan itu. Kita tidak boleh lupa bahwa pada akhirnya baik maut maupun hidup, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat ulang tahun Nagata Flora Andina. Tuhan Yesus memberkati.